Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini kembali lagi dengan video battle cushion ya. Ini adalah salah dua cushion yang udah banyak juga kalian request buat dibandingkan. Karena memang kayaknya hampir mirip-mirip dari segi coveragenya, tapi finishnya rada beda sih menurut aku. Dan seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, yang pertama dari Something yang cover blur Pro Filter Breathable Cushion SPF 40 PA++++. Jadi yang seperti ini. Dan ini adalah cushion terbarunya dari Something. Udah gitu aku akan battle dengan Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Ini adalah salah satu cushion favorit aku karena memang kalau dilihat dari penampakannya dia ini full coverage tapi masih kelihatan natural gitu. Oke, sekarang aku akan ngebandingin keduanya ya di videoku kali ini. Buat yang udah nungguin dan penasaran juga, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan ini dia untuk sekilas perbandingan dari packagingnya. Yang pasti aku akan kasih tunjuk detail dari ingredients masing-masing kalau kalian penasaran untuk komposisinya. Udah gitu untuk keduanya ini sudah ada nomor BPOM-nya. Kalau misalnya Something sih udah pasti ya karena ini brand lokal. Skintific memang brand luar tapi sudah BPOM, so keduanya aman buat kita pakai. Dan karena memang boxnya masih ada, sedikit aku akan kasih tunjuk untuk detail dari klaim produknya. Mulai dari yang Skintific-nya dulu ya. Dan kalau aku lihat untuk klaimnya, dia menyebutkan Create a flawless and natural matte makeup look with perfect stay velvet matte cushion. Kalau dia dari namanya kan juga velvet matte ya, kemungkinan hasilnya juga nggak akan matte banget. Dan di sini menyebutkan flawless tapi tetap kelihatan natural matte. Udah gitu dia juga menyebutkan 12 hours oil control and excellent coverage with triple antioxidant and extract for all day wear. Jadi kalau dilihat di sini, dia itu oil controlnya bisa sampai 12 jam. Masih ditambah coveragenya excellent, berarti mengcover ya. Dan ada kandungan antioksidannya juga untuk melindungi kalau dipakai seharian. Dan walaupun aku udah sering pakai, aku lupa kalau ternyata dia tuh ada beberapa kandungan-kandungan skincare-nya juga seperti niacinamide, copper tripeptide, dan juga tocopherol yang bisa menutrisi kulit sehingga kayak tetap terhidrasi gitu loh walaupun kita pakai seharian. Dan juga disebutkan transfer proof and non-cakey. Nanti kita akan lihat seperti apa ya waktu dipakai di wajah aku. Itu beberapa klaim dari Skintific. Dan sekarang aku masuk ke Something yang cover blurnya ya. Di sini dia menyebutkan Achieve Everyday Seamless Complexion with Cover Blur Technology, Delivery High Coverage like a Pro Filter to cover imperfection and blur pores. Jadi kalau dilihat, ini klaimnya sendiri, dia memberikan high coverage yang pastinya nanti bisa kayak filter gitu ya. Kelihatan bisa mengcover imperfection, bahkan sampai menyamarkan pori. Udah gitu, complete with skincare infused formula. Yes, ternyata dia ada skincare-nya juga. That provides radiance finish with the lightweight and breathable feels, long lasting and ready in 40 perfect match with design for Indonesian skin tone. Jadi kalau dilihat ini ada banyak macam warna shade yang sesuai dengan tipe kulit orang Indonesia ya. Jadi kamu bisa pilih-pilih aja. Yang pasti tadi ternyata tidak ada disebutkan ya infus formula tuh. Aku pikir tadi bakal ada skincare yang disebutkan secara langsung. Tapi di sini efeknya sendiri akan memberikan radiance finish kayak kelihatan yang glowy gitu, bercahaya ya. Dan kalau dilihat teksturnya juga ringan, so nggak sabar banget ya. Nanti aku akan kasih tunjuk perbandingan keduanya kayak gimana. Untuk perbandingan packaging dalamnya pastinya kayak gini khas masing-masing ya. Yang pasti sih bentuknya bulat kayak cushion-cushion pada umumnya. Dan waktu dibuka udah pasti ada kaca dan juga puffnya. Kalau dilihat ini puffnya sama-sama teardrop ya. Jadi kayak udah enak kalau misalnya kalian mau mengaplikasikan di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung, keduanya udah presisi menurut aku. Udah gitu barulah di bagian dalamnya nanti ada si cushionnya. Dan di bagian belakangnya ada beberapa keterangan-keterangan juga. Kalau untuk Something nih ada nama produknya. Udah gitu ada shade-nya, aku pakai yang W01 Bijok. Dan ini tadi yang aku sebutkan, kayak klaim-klaim produknya seperti ultra lightweight, high coverage, dan breathable and stay all day. Kalau dilihat ini udah animal test, aka vegan ya. Dan pastinya juga sudah halal. Ini untuk yang Something ya. Untuk netonya ada 12 gram, harganya kalau aku cek di official tuh kayak sekitar 125 ribuan. Jadi ini tergantung promo juga, so seperti biasa ya, harga terupdate. Selalu aku taruh link di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung klik aja.
Dan sekarang masuk ke bagian Skintific. Di bagian belakang juga ada nama produknya. Shade yang aku pakai 02 Ivory. Udah gitu di sini ada klaimnya non comedogenic. Jadi dia tidak menimbulkan komedo setelah pengaplikasian. Udah gitu netonya dia lebih sedikit 11 gram. Kalau aku lihat nih harganya sekarang sekitar 130 ribuan gitu. Jadi sebenarnya untuk netonya lebih banyakan yang something, harganya agak mirip-mirip lah ya, 120, 130. Nanti kita akan lihat aja nih kira-kira lebih worth to buy yang mana dari keduanya. So, tanpa berbasa-basi lagi, aku akan aplikasikan di wajah aku dan seperti biasa ya, aku udah pakai di beda hari waktu weekend. Jadi aku bisa tes keduanya pakai seharian. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini sudah di hari yang beda. Aku akan kasih tunjuk kondisi wajah aku seperti ini sebelum menggunakan dua cushionnya ya. Ini beberapa imperfection yang ada di pipi sama di dagu aku. Pastinya aku akan pakai keduanya. Untuk di sisi kanan menggunakan Skintific dan sisi kiri pakai something cushionnya. Aku akan pakai si somethingnya dulu yang cover blur. Kalau dilihat dari puffnya, tadi aku udah sempat kasih tunjuk kalau dia sama-sama teardrop. Kalau aku pegang, bentar, kok nggak fokus? Oke, kalau aku pegang kayak gini, dia cukup empuk dan agak tebal ya. Tapi memang dia sedikit agak menyerap produk. Ini aku akan pakai shade W01 Bijok, yang walaupun ini agak beda sama yang human aku pakai. Karena menurut aku ini sedikit lebih cerah gitu di awal pakai ya. Tapi ya, kita akan lihat dulu nanti seperti apa. BTW salfok banget tuh sama coveragenya. Jadi ini tuh memang agak jarang aku pakai ya, karena ini tuh full coverage banget. Kalau untuk daily menurut aku kurang cocok. Tapi kalau misalnya mau ke event-event gitu bener-bener nampol banget tuh. Aku belum ngambil lagi aja udah seperti itu kondisinya. Di imperfection wajah aku kayak sudah menyamarkan. Dan sekarang aku lanjut ke bagian-bagian lain, seperti di dahi aku pun ini masih bisa sih menurut aku. Cuman ya udah aku akan tambahkan sedikit ya biar lebih nampol lagi untuk coveragenya. Dan ini sih untuk puffnya sama dengan yang human ya. Rasanya tidak seempuk itu tapi masih nyaman kalau misalnya diaplikasikan di wajah. Jadi walaupun yang ini agak sedikit menyerap produk, cuman nggak apa-apa, kita akan lanjut dulu. Tuh di bagian imperfection dagu aku juga sudah langsung kelihatan tersamar untuk bekas-bekas jerawatnya. Dan secara finishnya kalau kalian lihat di sini memang dia tuh bukan yang matte banget sepertinya ya. Before after nih aku akan kasih tunjuk detailnya. Kayak kalau aku zoom dia benar-benar sudah bisa menyamarkan imperfection kayak nuda-nuda di pipi, dan tadi yang ada di dagu aku juga tuh kayak udah tersamar bekas-bekas jerawatnya. Dan kalau di bagian pori-pori sebenarnya sih menurut aku agak menyamarkan tapi bukan yang banget gitu loh. Malahan untuk yang human aku merasa kayak lebih ada efek ngeblurin pori, tapi ini berdasarkan pengalaman aku aja ya. Yang pasti secara coveragenya udah oke. So bisa dibilang sih ini memang sesuai klaimnya udah langsung high coverage, tapi di sini aku tambahkan sedikit ya di area bawah mata, kayaknya tadi kurang nampol. Tapi benar-benar aku cuma ngambil dikit aja karena takutnya nanti juga terlalu dempul ya kalau aku pakainya banyak-banyak. Oke, aku udah selesai. Pastinya ini lebih flawless lagi karena aku layer tipis ya tadi di area bawah mata sama di noda. Tuh untuk finishnya sih menurut aku memang dia cenderung ke matte, tapi matte-nya juga bukan yang matte banget gitu, ada sedikit glow walaupun kelihatan sih kalau kita pakai sesuatu secara coveragenya tinggi banget sih. Kalau di zoom nih seperti ini memang bener dia sudah bisa mengcover imperfection kayak udah nggak kelihatan. Di pori-pori juga sedikit menyamarkan, tidak yang terlihat apa ya gede-gede gitu pori-porinya. Khususnya di gradakan komedo sih ini bisa terlihat smooth menurut aku. Memang tadi dia menyebutkannya radiance finish ya, jadi bukan yang matte banget. Aku baru inget tadi dari klaim produknya. Terus sekarang aku akan lanjut di bagian Skintific-nya yang velvet matte. Di sini aku pakai shade-nya adalah 02 Ivory yang biasa aku pakai. Ini nggak tahu udah package keberapa aku habisnya ya. Karena memang ini salah satu cushion yang menurut aku kalau aku pengen full coverage tapi masih kayak natural gitu loh. Nih kalian bisa lihat hasilnya di shade 02 Ivory. Sebenarnya sih kalau dibilang karena kulit aku tuh nggak terlalu kuning, Ivory ini tuh bisa masuk ya. Tapi kalau misalnya kulit kalian kuning langsat banget, yang kuning kayak kurang masuk karena ini sebenarnya untuk neutral undertone si Ivory ini.
Kalian bisa langsung lihat nanti perbandingannya ya sama yang bijok, karena yang bijok memang benar-benar untuk warm undertone di light skin tone. Karena sepengalaman aku dia agak oksidasi. Ini aku masih lanjut ya mengaplikasikan Skintific-nya. Dan kalau aku zoom nih, kalau kalian bisa lihat dia ini sedikit lebih pink gitu. Oke, ini aku akan layer lagi karena memang kalau untuk coverage ini medium to full ya. Jadi kita harus layer kalau misalnya memang pengen lebih nampol lagi. So ini bisa dipakai natural atau kalau mau full juga bisa. Tapi finishnya nanti aku akan kasih tunjuk kalau ada perbedaan ya. Di sini sudah mulai terlihat sebenarnya warnanya agak beda. Dikarenakan sebenarnya undertone-nya beda juga. Kalau dipakai sendiri sih aman ya. Tapi kalau dipakai separuh-separuh kayak gini tuh biasanya baru kelihatan sih kalau beda undertone. Oke, ini aku udah selesai ya. Untuk hasilnya sesuai namanya dia memang velvet matte dan di sini masih natural makeup ya. Dan kalau aku lihat warnanya seperti yang aku bilang tadi untuk keduanya sebenarnya rada beda. Yang something itu kayak lebih masuk karena aku warm undertone kayak lebih agak kuning dibandingkan yang si Skintific di shade ivory ya. Walaupun sebenarnya sih ivory-nya ini juga masih cukup aman. Cuman kalau aku bandingkan sama layer aku tuh, kalian bisa langsung lihat kan perbandingannya. Lebih masuk yang bagian something-nya. Walaupun kondisinya sekarang sedikit agak cerah, tapi nanti kita akan lihat ya setelah dipakai seharian. Terus sekarang aku akan kasih lihat zoomnya. Ini memang natural matte makeup ya, karena dia kelihatannya tuh sedikit lebih dewy karena velvet gitu dibandingkan yang something. Kalau di bagian pori-pori sih sama-sama menyamarkan menurut aku. Kayak bagian si Skintific-nya juga kelihatan smooth, bukan yang memperjelas karena dia velvet matte ya finishnya. Biasanya sih kalau aku pakai yang finish glowy gitu agak memperjelas sih pori-pori aku. Dan kayak gini ya untuk perbandingan keduanya dipakai di wajah aku. Dan pastinya sekarang aku akan kasih lihat before afternya ya dari keduanya. Menurut aku di afternya sama-sama untuk something ataupun Skintific bisa mengcover imperfection dan medium to full coverage untuk Skintific. Sedangkan somethingnya ini cenderungnya memang high coverage karena dia tadi bisa langsung nutup banget ya. Tapi memang di bagian imperfection semuanya bisa mengcover tuh detailnya, kalian bisa langsung lihat. Hanya yang Skintific perlu kita layer aja gitu untuk menandingi coverage yang bagian something. Walaupun secara penampakannya sih sebenarnya lebih terlihat kelihatan full yang something ya. So kelihatan lebih pakai makeup gitu dibandingkan yang Skintific-nya. Oke, karena memang ini nggak matte banget seperti biasa, aku akan tunggu sampai bener-bener set sambil kipas-kipas wajah aku. Dan sekarang aku akan tes ya. Tadi untuk yang velvet matte Skintific ngeklaimnya transfer proof kalau nggak salah ya. Jadi ini aku akan tap-tap menggunakan tisu. Kira-kira kayak gimana perbandingan keduanya. Nih kalau aku lihat sebenarnya keduanya sama-sama nempel di tisu, tapi lebih minim yang Skintific tuh bagian something lebih kelihatan nempel menurut aku. So emang bener yang somethingnya ini tuh nyaris transfer proof sih. Padahal ini belum aku set pakai bedak juga. Dan sekarang aku akan set menggunakan bedak ini dari Ultima 2 yang delicate. Ini tuh dia lebih ke bisa smooth menyamarkan pori, tapi untuk oil controlnya biasa aja. So aku akan pakai ini di sekitaran T-zone aku aja. Jadi bener-bener di area yang gampang berminyak ya, karena di situ tuh kayak gampang nge-crack atau misalnya kalau minyakan tuh pertama kali pasti selalu di hidung. Jadi aku akan tap-tap di area itu aja. Selanjutnya aku akan swipe-swipe juga menggunakan brush biar hasilnya lebih terlihat natural. Oke, sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk ya. Sudah jam 12.40, sekitar setengah 1 siang, dan pastinya aku akan selesaikan makeup aku dulu. Dan hari ini seperti biasa aku keluar rumah panas-panasan pakai masker naik motor ya. Nanti kita akan lihat lagi update-nya seperti apa di wajah aku. Karena memang lumayan panas juga ya nih di jalan. Ini aku lagi mampir buat servis motor, tapi di sini pencahayaannya kurang bagus. So lanjut setelah makan nih di tempat. So lanjut ini di tempat makan kayak lebih memungkinkan aku mau update dulu. Sudah jam 3.24. Jadi pakainya sekitar 3 jaman gitu di odor. Detailnya seperti ini.
Overall kalau dilihat keduanya masih sama-sama bagus untuk dari segi coveragenya ya. Ini di bagian yang somethingnya agak kelihatan glow di sekitaran hidung. Tapi bagian skintific juga gitu karena memang udah akan mulai berminyak walaupun belum parah menurut aku. Dan coverage di dagu juga nih masih bagus untuk keduanya. Kalau aku lihat sih sebenarnya ini udah agak mulai mau crack, tapi yang kelihatan kok kayak di bagian something. Nanti aku akan kasih tunjuk lagi aja ya detailnya. Dan karena cuaca cerah hari ini, yes, kita bisa menikmati senja di kota Jogja. Ini benar-benar cantik banget warna langitnya. Coba di sini siapa anak senja? Komen-komen di bawah. Jarang-jarang sih kayak gini. Dan ini aku lagi dikasih habis belanja ya, buat isi amunisi buat nonton drakor nanti malam ya. Dan setelahnya tuh aku makan malam, dan di sini aku mau update nih udah jam 6.42. So pakainya tuh sekitar 6,5 jaman di wajah aku. Kalau aku perhatikan secara penampakannya di wajah aku, mulai dari yang somethingnya dulu, ini sebenarnya udah mulai berminyak di sekitaran hidung aku, agak crack gitu. Bagian yang skintific juga gitu, tapi secara penampakannya tuh kayak yang somethingnya agak sedikit oksidasi ya. Jadi dia lebih nyatu dengan warna kulit aku, tidak terlalu putih seperti di awal tadi. Udah gitu untuk di bagian dagu aku, coveragenya seperti masih sama-sama bagus. Dan di area dahi lebih luntur lagi sih ini, walaupun gak terlalu kelihatan, nanti aku akan kasih detailnya aja. Semua kondisi di wajah aku setelah udah sampai rumah. Oke, ini sudah sampai rumah sekitar jam 8.31, jadi setengah 9, pakainya sekitar 8 jaman ya. Kalau aku hitung-hitung, dan di sini kelihatan di masker aku dua-duanya sudah banyak nempel, karena memang aku nggak ganti masker seharian ini. Kondisinya tuh sebenarnya secara kasat mata masih kelihatan flawless ya. Walaupun di sini seperti yang aku bilang tadi, untuk yang somethingnya itu agak oksidasi di aku, tapi malah lebih nyatu sih sama warna kulit aku. Dan di sini juga di T-zone aku kelihatan udah mulai glowy gitu ya. Sekarang aku mau kasih tunjuk detailnya aja dengan zoom di area T-zone-nya. Ini aku akan kasih tunjuk detail untuk di bagian dua-duanya yang sudah agak glowy-glowy ini. Walaupun kayak kalau kalian lihat di pipi aku tuh kayak masih sama-sama bagus gitu. Cuman di T-zone aja yang mulai berminyak, khususnya di hidung atas aku tuh udah luntur karena memang pakai masker juga. Dan ini di dahi aku tadi ya kondisinya. Detailnya bakal aku kasih tunjuk setelah aku tap-tap menggunakan tisu dulu, karena memang biasanya lebih kelihatan gitu setelah minyak-minyakannya menghilang. So ya, ini di sini kalau dilihat sama-sama agak nempel di tisu ya di situ karena memang sudah berminyak banget. Dan sekarang detailnya, ini aku akan kasih tunjuk di bagian skintific terlebih dahulu ya. Dia ada ngecap kacamata dan crack, tapi di bagian pipi masih kelihatan bagus. Bahkan coverage di dagu juga masih oke. Dan ini bagian something coveragenya juga masih oke, tapi dia agak nge-crack di sekitaran hidung. So sebenarnya kasusnya selalu hampir mirip-mirip ya, di hidung atas aku udah luntur, terus di lipatan hidung juga sudah agak mulai crack, tapi karena ini memang oil controlnya tuh bagus, so bukan yang crack banget gitu. Tuh keduanya, kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Kalau aku swipe seperti ini, kalau misalnya finishnya matte, itu dia nggak akan sengegeser itu walaupun ke swipe ya di situ, tapi kayak masih ada yang nempel gitu untuk si cushionnya. Bahkan ini di dagu aku juga seperti itu. So sebenarnya bisa dibilang ini sama-sama masih bagus, khususnya di coverage dan juga di bagian pipi ya, kayak masih flawless aja keduanya. Dan di area dahi aku nih, kalian bisa langsung lihat agak luntur dua-duanya juga, tapi nggak terlalu parah sih. Nih secara penampakannya seperti itu di hidung aku ya. Kelihatan sih sebenarnya untuk yang something lebih lumayan nge-crack ya dibandingkan yang skintific kalau untuk di bagian hidung lipatan. Terus untuk kondisinya kayak kelihatan lebih natural bagian skintificnya nggak sih? Dibandingkan something di area bawah mata tuh agak sedikit keki menurut aku. Walaupun yes, ini coveragenya masih sama-sama oke, khususnya di dagu aku juga yang tadi ada bekas-bekas jerawatnya. Oke, itu tadi kalian udah lihat ya, mulai dari pengaplikasian sampai ke tes ketahanan. Hasilnya seperti apa dipakai di wajah aku. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya, baik yang something ataupun skintific. Sebenarnya untuk coveragenya tadi dia sama-sama bisa full ya setelah udah di layer. Walaupun untuk yang something ini sedikit lebih full coverage secara penampakannya.
Dan memang bener dia bisa menyamarkan pori. Tapi karena aku lebih suka makeup yang cenderung agak natural gitu ya, aku lebih suka finish dari Skintific-nya karena dia velvet matte, sehingga walaupun full coverage tuh hasilnya masih natural. Terbukti juga setelah udah dipakai seharian, menurut aku untuk bagian yang something-nya tuh sedikit agak keki atau kelihatan berbedak. Walaupun sih mungkin ini tergantung bedaknya juga ya, karena aku tadi set menggunakan bedak. Cuman untuk yang Skintific ini secara penampakannya kayak masih lebih natural setelah dipakai seharian. Dan dari segi oksidasi untuk yang somethingnya ini kelihatan memang dia oksidasi di wajah aku. Yang awalnya tadi kelihatan agak cerahan, tapi setelah udah dipakai lama tuh kayak makin nyatu gitu. Sedangkan untuk yang Skintific-nya ini minim banget, nyaris kayak nggak oksidasi sih di wajah aku. Walaupun untuk keduanya juga nggak ngebuat muka kusem ya setelah dipakai seharian. Terus untuk tes ketahanannya, tadi kayak udah lihat juga dipakai ya sampai malam. Menurut aku sih sebenarnya agak mirip-mirip. Cuman kalau aku lihat secara mendetail di sekitaran lipatan hidung aku, tadi yang lebih cepat nge-crack itu adalah bagian something. Dan secara penampakannya dia juga kayak kelihatan lebih natural. So menurut aku untuk pemenangnya masih dari Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion ya. Hasilnya mungkin beda-beda kalau kalian punya tipe kulit yang beda juga dengan aku. Tapi kalau misalnya kalian lagi cari cushion yang bener-bener langsung full coverage, bisa menyamarkan pori, bisa cobain yang Something Cover Blur ini. So ini tergantung kebutuhan aja ya. Kalau aku sendiri karena aku suka makeup natural, di Something aku lebih suka yang Something Human. Itu juga oil controlnya menurut aku lebih oke dibanding yang Cover Blur ini. So ya, gimana setelah lihat review sampai tes ketahanan, kamu masuk tim Skintific atau yang Something nih? Coba komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!